Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I, episode ke-48. Pasukan Adipati Sukowati menaklukkan Benteng Juwana. Benteng Juwana heboh oleh berita yang dibawa Mantri Pecalang. Belum sempat para bupati berunding, musuh sudah keburu datang. Yang berkuda menerjang dengan melancarkan senjata. Orang Pati menahan berontongan senjata. Musuh menginjak dengan berani. Sudah hancur pasukan Pati, bubar berlayar. Sudah masuk benteng dua bupatinya, Citrodiwiryo dan Aryo Megatsari. Tuan Petor menyambut kedua bupati yang masuk ke loji dengan penuh percaya diri. Petor berkata, "Tuan berdua jangan susah. Apa itu Mangkubumi? Tidak kelihatan batang hidungnya. Mana berani dia melawan peluru Belanda." Tak berapa lama musuh sudah mencapai benteng, bersorak-sorai sambil menembak. Yang berpayung kuning berperang agak jauh di belakang. Waktu itu meriam Company belum berbunyi, baru mengawasi pergerakan musuh. Pangeran Adipati Sukowati memberi tanda agar terus menyerang benteng. Saat itu pangeran memakai kain ragi Bali hijau dengan membawa tombak pendek. Raden Suryonagoro sudah membuang tombaknya, lalu menarik pedang dan mendekat ke benteng. Ronggo Wirosantiko juga sudah menarik pedang. Gugup pasukan Company. Tembakannya sering meleset. Meriam pun sudah tidak berguna lagi, karena musuh terus merangsek ke tepi benteng. Para mantri pilihan Sukowati memasang tangga. Suryonagoro segera naik ke atas. Operator meriam dibabat pedang. 3 orang operator meriam mati. Meriam lalu diduduki. Mas Ronggo juga sudah naik. Banyak para demang siap menerkam benteng. Geger saling tunjang yang di dalam. Saling tindih antar teman. Prajurit Bugis Bali bingung karena perang sudah tak beraturan. Saling tunjang silih berganti. 5 orang tak takut mati telah masuk ke benteng. Di belakang masih banyak yang mengikuti. Mereka mengamuk. Banyak serdadu Company tewas bergelimpangan. Yang masih hidup hendak keluar melalui pintu. Namun Pangeran Adipati Sukowati meraih tombak pendek dan menghadang di tengah pintu. Pangeran menerjang Kapitan Bugis, hampir saja ditombak. Namun si kapitan segera menyerah memeluk tanah. Segera dijinjing perutnya, lalu disuruh berdiri. Pangeran berkata pelan, "Semua temanmu yang menyerah seperti kamu, berilah kepastian tidak akan dibunuh." Kapitan menyembah, lalu mengundang teman-temannya. Siapa yang mau menyerah tidak akan dibunuh. Tuan Petor bingung. Bergegas naik tangga lalu menceburkan diri ke sungai. Tak karuan pulahnya, saling himpit antar teman. Prajurit Sukowati sudah banyak yang masuk loji. Karena ricuh, pasukan Sukowati kecolongan 2 bupati Pati. Mereka lolos mengikuti Tuan Petor. Hanya Ngabei Juwana yang tertangkap beserta anak istrinya. Dia tertinggal ketika akan lari karena banyak rombongannya. Setelah masuk loji, prajurit banyak yang ingin harta benda. Saling berebut mereka mengambil. Ada banyak harta benda dan juga indah-indah. Uang rial yang masih baru. Recehan keton diikat tumpah berceceran di tanah. Peti-peti penyimpanan dipecah, dipukul dengan palu besar. Kain keling berserakan di warna-warni. Pangeran Adipati Sukowati duduk di atas peti harta benda. Para prajurit baru saja datang. Mereka tidak tahu kalau yang duduk di atas peti adalah Pangeran Adipati Sukowati. Dengan nekat mereka mendorong sampai Pangeran tersungkur. Pangeran kaget dan menoleh. Prajurit yang mendorong lari ketakutan. Ada lagi yang datang.
segera berebut jarahan. Karena sangat banyaknya harta benda, suasana menjadi ricuh tak terkendali. Negeri Juwana memang kecil, hanya 1.000 cacah luasnya. Sedangkan Demak 6.000 cacah, sama dengan Pati yang jumlahnya 3.500 cacah. Namun kedua wilayah tak imbang jumlah hartanya dengan Juwana. Di Juwana banyak orang datang untuk berdagang dari negeri lain. Maka tak heran benteng Juwana menyimpan banyak harta benda. Setelah harta habis dijarah, Pangeran Adipati Sukowati lalu keluar dan membuat markas di rumah dinas kabupaten. Negeri Pati dibagi menjadi 3 wilayah, dan pada masing-masing wilayah diangkat seorang pembesar. 2 orang diberi tanah garapan masing-masing 1.000 cacah, yakni Raden Wongsokusumo dan Mangunjoyo. Keduanya diangkat sebagai bupati dengan pangkat Tumenggung. Seorang lagi diberi tanah 1.500 cacah, yakni anak dari Mangunoneng yang bernama Raden Undakan. Dia merupakan prajurit dari Kamentaraman, diberi gelar Raden Tumenggung Mangunkusumo. Itulah 3 bupati Pati. Juwana dibagi 4, 2 bagian diberikan kepada Purboyudo dengan pangkat Demang dan diberi nama baru Demang Purbolegowo. 1 bagian lagi diberikan kepada peranakan Cina bernama Semang Silih. 1 bagian sisanya diberikan kepada Demang Sepanjang. Kudus yang luasnya 2.000 diberikan kepada Raden Suryonagoro. Pasukan Sukowati berada di Juwana selama 10 malam. Para tawanan Bugis sejumlah 35 orang ditanya keinginannya. Mereka menjawab ingin ikut mati bersama Pangeran Adipati Sukowati kemanapun perginya. Pangeran menerima pengabdian mereka. Kapitannya bernama Kapitan Juwana. Disuruh mendahului ke Sukowati memulangkan rial jarahan dari loji Juwana. Ada 12 kuda. Setiap kuda memuat 3.000 rial. Kapitan Juwana ditemani seorang bupati dari Warung untuk memulangkan harta rampasan. Pangeran Adipati Sukowati kemudian kembali ke Mayong lagi beserta pasukannya, karena Mayong dianggap tempatnya lebih baik. Mayong dahulu termasuk wilayah Kudus. Baru saja 3 malam di Mayong, seorang prajurit Sandi datang melapor. Sakeber dan Pringgoloyo sekarang berada di Tanjung. Sudah 3 hari mereka datang menyusul perjalanan Paduka. Ada yang mereka tunggu. Gubernur Semarang akan datang membawa pasukan Usar Belanda. Pasukan Usar sudah mendahului sampai di Demak. Gubernur belum berangkat. Yang membawa pasukan Usar adalah Ronggo Tesno Wijoyo, kata prajurit Sandi. Pangeran berkata pelan, "Bagaimana menurut pendapatmu, Dinda Suryonagoro, serta kamu, Ronggo?" 2 punggawa mengaturkan sembah, lalu berkata, "Kalau sepakat, para abdi semua sebaiknya mendahului menyerang barisan kompeni yang sekarang berada di Tanjung. Pasukan di Tanjung digempur dulu sebelum datang bantuan dari Semarang." Pangeran Adipati Sukowati setuju. Segera tambur dan bendi tanda berangkat ditabuh. Berangkat dari Mayong, pasukan Sukowati bersorak gemuruh. Ganti yang diceritakan. Di Tanjung, barisan Sakeber dan Pringgoloyo sudah mendengar bahwa serdadu kompeni Usar datang dari Semarang. Sakeber berencana akan menyusul perjalanan Adipati Sukowati yang saat ini berada di Mayong. Sakeber dan Kipatih menyuruh 100 prajurit kompeni darat ditinggal bersama 6 bupati, Tumenggung Mangkuprojo, Wiroguna, Kartonagoro, Yudonagoro, Cokrojoyo, dan Notoyudo.
Adapun yang akan ikut Sakeber adalah pasukan dari para bupati Rajoniti, Demang Urawan, Wirodigdo, Anggawangsa, dan Raden Kartodipo. Sebagian pasukan Tumenggung Kartonagoro ikut di bawah pimpinan para Kliwon. Serdadu Kumpeni 160 Dragonder, Sakeber yang memimpin. Sudah memukul tanda berangkat, bendi dan tambur bergantian berbunyi. Berangkat segenap prajurit, Kumpeni dan pasukan Surakarta dari desa Tanjung. Sementara itu, di saat pasukan Sakeber meninggalkan Tanjung, justru Pangeran Adipati Sukowati dan pasukannya sudah sampai di Tanjung. Pasukan Pangeran Adipati Sukowati melalui sebelah barat desa, lalu ke selatan, dan kemudian berbelok ke timur. Desa Tanjung sangat besar, sehingga kedua pasukan berselisih jalan. Ketika pasukan Sukowati sampai di sebelah tenggara desa, pasukan garis depan memberitahu bahwa musuh sudah terlihat. Prajurit kumpeninya banyak. Dengan semangat tinggi, desa Tanjung langsung diserang. Tumenggung Suryonagoro memacu kuda, disusul para mantri pilihan. Mereka mengamuk. Para bupati Sukowati menyusul memacu kuda. Ronggo Wirosantiko yang berada di depan para bupati. Suryonagoro menerjang dengan berani. Berantakan barisan para bupati Surakarta. Hancur berlarian barisan Kumpeni dan para Demang. 100 serdadu darat Kumpeni tumpas habis mati semua. Mayatnya bergelimpangan di tepi sungai. Para bupati lari membawa badan sendiri meninggalkan segala perabotan. Musuh menjarah dengan girang, saling berebut perabotan perang. Ada banyak macamnya. Peti-peti dipecahkan, tong-tong berisi peluru dan bubuk mesiu. Ada seorang tertangkap hidup-hidup dan ditanya Sakeber ada di mana. Katanya, Sakeber baru saja pergi bersama Ki Patih Pringgoloyo akan menyerang pasukan Pangeran Sukowati. Pangeran Adipati Sukowati memberi perintah. Nah, sepertinya musuh yang kita cari belum jauh. Ayo kita susul.